Di tengah ancaman pandemi COVID-19, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang prosesnya dinilai kurang transparan dan terkesan diburu waktu, memicu gelombang unjuk rasa dan mogok nasional. Di sejumlah daerah, unjuk rasa pun diwarnai kericuhan dan aksi anarkistis, seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Semarang, Jawa Tengah. Penolakan tak hanya dari kalangan buruh, tetapi juga dari kalangan mahasiswa. Mereka satu suara, meminta Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan di DPR dibatalkan karena dinilai merugikan pekerja. Poin-poin yang disorot diantaranya adalah berkurangnya pesangon jika terjadi PHK, dari 32 kali seperti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jadi 25 kali. Juga soal hari libur mingguan yang dipotong jadi 1 hari. Penghapusan pembatasan pekerjaan tenaga alih daya atau outsourcing yang dulu hanya dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan, serta soal penghapusan batas waktu pengangkatan pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu yang membuka peluang seseorang menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Menjawab gejolak publik, belasan Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo berkumpul di kantor Kemenko Perekonomian memberikan penjelasan. Pemerintah bersikukuh, Undang-Undang Cipta Kerja ini justru memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja sekaligus mempermudah usaha. Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003, yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Kemudian undang-undang ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha mikro dan kecil, juga kepada rakyat dipermudah untuk membuka usaha baru karena perizinannya hanya cukup dengan pendaftaran. Nah, undang-undang ini juga mendorong pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan penyederhanaan dan memotong model perizinan yang berbelit-belit sehingga pungli atau pungutan liar lainnya bisa dikurangi dengan undang-undang ini. Undang-undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta meningkatkan perlindungan bagi para pekerja maupun kepada para buruh. Tapi, apakah Indonesia memang membutuhkan undang-undang sapu jagat ini untuk meningkatkan investasi? Undang-undang Cipta Kerja ini kan untuk menarik mereka, benar nggak demikian? Tidak betul. Investasi asing di Indonesia itu lebih tinggi dari Vietnam. Total ya. Ya. Indonesia itu masuk top 20 penerima investasi asing. Kan investasi tidak masalah. Yang masalah adalah investasi cukup banyak, tapi hasilnya sedikit. Oke. Jadi ada yang namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Jadi kita investasi banyak, hasilnya sedikit karena apa? Boros, korupsi masih merajalela. Oke. Tidak pakai tender. Itu yang harus diselesaikan. Iya, ease of doing business, kemudahan berbisnis kita sudah membaik dari 120, sekarang nomor 73. Ya. Yang buruk itu, yang tidak kunjung membaik, elemen cross-border trade. Jadi, hambatannya barang keluar masuk itu paling repot. Yang menyebabkan orang malas ke sini. Karena apa? Ada biaya masuk, ada larangan ekspor. Itu yang bikin pening kepala, tidak ada di omnibus itu. Di mata pengusaha, Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk memangkas birokrasi, juga meringankan beban pengusaha, termasuk urusan besaran pesangon. Tapi pesangon yang besar bila jadi kompensasi terhadap kecilnya jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Kan kami melihat di lapangan permasalahan yang kami hadapi sebagai investor lokal. Nah, yang namanya hiperregulasi itu benar.
yang namanya tumpang tindih perizinan itu betul gitu. Itu kenyataan yang ada di lapangan yang sekarang ini betul. sangat buat kami itu sangat menyusahkan dalam kami ini berbisnis. Nah, Indonesia paling tinggi nomor 2 di dunia untuk Pesangon, pesangon, ya kan? Nah, jadi sekarang tentu saja itu kita mesti melihat pesangon itu kalau mau diturunkan nggak boleh mengganggu perlindungan daripada pekerja. Oke. Tuh. Itu kan Ditemukanlah formulasi 25 tadi dengan ada perusahaan dan juga ada bagian dari dalam tanda kutip negara, begitu? Betul. Ini di sini negara harus lebih terlibat juga. Makanya kenapa sekarang ada yang namanya, kalau kami sangat mendukung yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Itu sudah lama kami sampaikan. Jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia salah satu paling buruk di dunia. Jadi oleh karena itu mereka minta pesangonnya karena sistem jaminan sosialnya buruk. Oke. Berapa sih yang dikontribusikan oleh pekerja ditambah dengan bajikan untuk bayar BPJS? Tidak sampai 10%. Oke. Semua dikasih pengusaha. Maunya apa aja dikasih semua. Kemudahan dapat tanah, kemudahan kontrak, pajak sudah diturunkan. Pajak itu tadinya 25% ya, corporate income tax. Tahun ini diturunkan jadi 22%. Tahun 2022, 20%. Apa yang dikasih ke buruh? Semua buat pengusaha ini. Pro kontra berlanjut, tapi gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi menanti begitu Undang-Undang Cipta Kerja menjadi lembar negara. Negara tak boleh lupa, yang seharusnya jadi pertimbangan utama dari produk undang-undang adalah sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.